Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom. Baiklah, sebelum memulai presentasi kami, izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Haja Hasnah Faizah, AR Magister Humaniora, yang telah membimbing kami dalam pembuatan video pembelajaran dan PPT, serta memberikan kesempatan dan ruang kepada kami untuk mengeksplor ilmu. Harapan kami, ilmu ini dapat bermanfaat kepada teman-teman dan penyaji. Sebelumnya, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Ibra Alfarezi, sebagai moderator. Saya tidak sendirian, saya didampingi oleh rekan-rekan saya yang sangat hebat, yakni Lailatul Syahidah sebagai penyaji materi pertama. Yang kedua adalah Intan Dewi Aryani sebagai penyaji materi 2. Dan yang terakhir adalah Kezia Deswanti Simamora sebagai penyaji materi 3. Baiklah, adapun topik pembahasan materi yang akan kami bahas adalah teks ulasan, dengan pokok pembahasan yang terbagi menjadi 3, yakni yang pertama adalah definisi dan tujuan teks ulasan, yang kedua adalah struktur dan ciri-ciri teks ulasan, yang ketiga adalah contoh mengulas teks ulasan dalam bentuk buku. Baik, materi yang akan saya bahas ialah definisi dan tujuan teks ulasan. Yang pertama, definisi teks ulasan. Teks ulasan buku atau yang biasa dikenal sebagai resensi merupakan tulisan yang berisi penilaian, analisis, dan komentar tentang suatu karya buku, baik itu buku fiksi maupun buku non-fiksi, untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang kualitas, kelebihan, dan kekurangan dari buku tersebut. Biasanya, teks ini juga dikenal sebagai resensi dan bertujuan untuk memberikan informasi yang bermanfaat kepada pembaca mengenai kualitas suatu objek yang diulas berdasarkan pengamatan dan pertimbangan. Materi selanjutnya yakni tujuan. Apa sih tujuan teks ulasan buku? Tujuan yang pertama yakni memberikan informasi tentang isi, tema, dan nilai-nilai yang ada dalam buku kepada pembaca. Yang kedua, menilai kualitas karya, kelebihan, dan kekurangan suatu karya secara kritis. Yang ketiga, membantu audiens dalam memutuskan apakah akan membeli, membaca, atau memiliki karya tersebut. Selanjutnya ada struktur dari teks ulasan yang terdiri dari identitas karya, di mana identitas karya ini mencantumkan data buku seperti judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Lalu ada orientasi. Orientasi ini merupakan pengantar yang memperkenalkan buku dan penulisnya serta latar belakang dari buku tersebut. Lalu ada sinopsis. Nah, sinopsis ini merupakan ringkasan singkat isi dari buku tersebut, namun tidak membocorkan ending dari buku tersebut secara keseluruhan ya. Lalu ada tafsiran atau analisis. Nah, tafsiran atau analisis ini merupakan penjelasan dalam mengenai gaya penulisan buku, tokoh, tema, alur, dan nilai-nilai yang terkandung dalam buku tersebut. Selanjutnya ada evaluasi. Nah, evaluasi ini berisi tentang kelebihan dan kekurangan buku yang didukung oleh opini dari sang pengulas buku. Yang terakhir ada rangkuman atau kesimpulan. Isi dari rangkuman atau kesimpulan ini merupakan penilaian akhir dari buku tersebut dan rekomendasi buku tersebut oleh pengulas kepada audiens. Selanjutnya ada ciri-ciri dari teks ulasan. Nah, ciri-ciri ini terdiri dari yang pertama, memuat informasi berdasarkan opini sang pengulas. Lalu yang kedua, memuat fakta-fakta yang digunakan untuk mendukung opini dari sang pengulas. Lalu yang ketiga, menyampaikan penilaian kritis dan mengajukan kritik terhadap karya yang diulas. Dan terakhir, memberikan saran kepada para audiens. Saya mengulas buku yang berjudul Teman Berjuang, yang ditulis langsung oleh Indra Sugiarto dan diterbitkan oleh penerbit Loveable pada tahun 2019. Buku ini telah dilindungi oleh hak cipta perundang-undangan. Adapun halaman dari buku ini terdiri dari 183 halaman menggunakan bahasa Indonesia dan juga didukung oleh bahasa Inggris. Buku yang berjudul Teman Berjuang ini ditujukan kepada semua orang yang sedang membutuhkan sedikit banyaknya motivasi dalam menjalani hidup. Menurut Indra Sugiarto, sebagai penulis buku, ia sangat berharap agar buku yang ditulisnya ini memang dibaca untuk teman yang sedang memperjuangkan impian, baik yang sedang berjuang di dunia kerja, berjuang membangun sebuah bisnis, ataupun membangun sebuah karir.
Menurut saya, selaku pembaca buku Indra Sugiarto ini, saya sangat termotivasi dengan semua isi buku yang ia tulis. Halaman demi halaman yang memberikan kekuatan dalam bagaimana seharusnya kita menjalani fase terluka untuk bertumbuh menjadi yang lebih baik, baik fase kekecewaan terhadap diri sendiri ataupun terhadap lingkungan yang kita tempati. Dan juga fase di mana kita harus bangkit dan berjuang dalam situasi keterpurukan kita. Sebagaimana isi dari salah satu halaman buku ini mengatakan bahwasannya jangan hanya berdiam diri di tepi sungai dan mengharapkan ikan melompat begitu saja ke tangan kita. Namun, pulanglah ke rumah, ambillah kail dan carilah cacing atau buatlah jaring. Maka lakukan apa yang ingin kamu lakukan di awal tadi. Sama halnya dengan mencapai suatu mimpi, kita harus membuat sebuah target yang mau kita capai, lalu harus berjuang dalam mencapai suatu mimpi tersebut. Karena tanpa usaha, perjuangan itu tak ada artinya. Sebagai penutup, Indra Sugiarto juga berkata melalui bukunya bahwasanya mencapai motivasi itu sangat mudah, memaintain motivasi itu yang susah. Memulai sesuatu itu mudah, namun menyelesaikan sesuatu itu yang butuh perjuangan. Karena itu, saya pribadi mengundang semua audiens untuk membaca buku yang ditulis oleh Indra Sugiarto ini, karena sedikit banyaknya kebingungan, kekecewaan, dan penyesalan yang terjadi dalam menjalani hidup kita dapat terbantu melalui tulisan-tulisan yang dibuat Indra Sugiarto ini sebagai teman berjuang kita. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah memaparkan materinya. Dari materi yang dipaparkan dapat disimpulkan bahwasannya teks ulasan buku ini juga dikenal dengan resensi. Tujuan dari mengulas atau meresensi sebuah karya adalah menginformasikan tentang kelebihan ataupun kekurangan sebuah karya tersebut kepada audiens. Hal ini dapat mempermudah audiens untuk memilih sebuah karya sesuai dengan minatnya. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili dari kelompok 5 mengucapkan mohon maaf atas kekurangan dan keterbatasan kami. Terima kasih atas perhatian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.